Halo teman-teman, nama saya Monica Elizabeth Sidauruk. Saya dari kelas 12 IPS 3 SMA Swasta Asisi Siantar. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai akuntansi perusahaan dagang. Silakan disimak. Perusahaan yang kegiatan pokoknya melakukan transaksi pembelian barang dagang dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut lebih dahulu. Kalau terjadi pengolahan, maka pengolahan itu biasanya terbatas pada pengepakan atau pengemasan supaya barang tersebut menjadi lebih menarik. Nah, contoh dari perusahaan dagang ini seperti Indomaret, Alfamart, dan lainnya. B. Ciri-ciri perusahaan dagang. Ciri-ciri perusahaan dagang antara lain adalah 1. Melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang baik secara tunai maupun secara kredit. 2. Melakukan penyimpanan barang dagang setelah pembelian dan sebelum barang dagang laku terjual. Yang ketiga, melakukan transaksi retur pembelian atau retur penjualan bila diperlukan. Yang keempat, melakukan transaksi pelunasan atau pembayaran utang dan penerimaan piutang dagang yang telah terjadi. C. Transaksi khusus perusahaan dagang. Transaksi yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan dagang antara lain 1. Pembelian barang dagang 2. Penjualan barang dagang 3. Biaya angkut pembelian atau penjualan 4. Pengembalian atau retur barang dagang 5. Potongan pembelian atau penjualan. D. Syarat penyerahan barang. Beberapa syarat penyerahan barang yang umumnya terjadi dalam jual beli antara lain 1. Franko gudang pembeli 2. Franko gudang penjual 3. Free on board shipping point 4. Free on board destination point 5. Cost insurance and freight atau CIF. Syarat pembayaran. Syarat pembayaran adalah salah satu isi perjanjian yang erat hubungannya dengan pemberian potongan atau potongan tunai, jangka waktu pembayaran, dan besarnya potongan yang diberikan. Beberapa syarat pembayaran yang umumnya terjadi dalam jual beli yang dilakukan secara kredit. Yang pertama, N/30, artinya pada syarat ini harga faktur harus dilunasi paling lambat 30 hari setelah terjadinya penyerahan barang dan jumlah yang harus dibayar adalah jumlah akhir yang tertera dalam faktur. 2/10 N/30, artinya dengan syarat ini pembeli akan diberikan potongan 2% apabila ia membayar harga faktur paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi. Sedangkan waktu pembayaran paling lambat adalah 30 hari. 2 sama dengan pembilang, artinya besarnya persentase potongan. 10 sama dengan penyebut, artinya batas waktu mendapatkan potongan. Dan N/30 sama dengan batas akhir pelunasan faktur. 3. EOM atau end of month. Artinya dengan syarat ini harga faktur harus dilunasi paling lambat pada akhir bulan berjalan. 4. 2/10 EOM. Artinya, dengan syarat ini, pembeli akan diberikan potongan 2% apabila ia membayar harga faktur paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi. Sedangkan, waktu pembayaran paling lambat adalah akhir bulan. 5. N/10 EOM. Artinya, dengan syarat ini, harga faktur harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan tanpa mendapat potongan apapun. Jurnal Umum Perusahaan Dagang. A. Transaksi pembelian barang dagang. Setiap transaksi pembelian barang dagang selalu dicatat dalam akun pembelian pada sisi debit dalam jurnal. Sedangkan akun yang di sisi kredit tergantung pada jenis pembelian yang dilakukan. Untuk lebih jelasnya, akan dikemukakan contoh transaksi yang terjadi di bawah ini. 1. Bila pembelian barang dagang dilakukan secara tunai. Tanggal 2 Januari 2016, Ceverian membeli barang dagang dari UD Jujur seharga 1.500.000 secara tunai. Ceverian akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut. Pembelian di sisi debit, kas di sisi kredit, sama-sama seharga 1.500.000. 2. Bila pembelian dilakukan secara kredit.
Tanggal 4 Januari 2016, Severian membeli barang dagang dari Eva Jujur seharga 4 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Severian mencatat dalam jurnal seperti berikut ini. Pembelian di sisi debit, utang dagang di sisi kredit seharga 4 juta rupiah. 3. Bila pembelian dilakukan dengan pembayaran sebagian tunai dan sebagiannya kredit. Tanggal 5 Januari 2016, Severian membeli barang dagang seharga 2.500.000 dibayar tunai 2 juta dan sisanya dibayar bulan Maret 2016. Dalam jurnal tampak sebagai berikut. Pembelian di sisi debit seharga 2.500.000, kas di sisi kredit seharga 2 juta, utang dagang di sisi kredit seharga Rp500.000. Baiklah teman-teman, hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.